Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bayu. Ya, senang bertemu hari ini dengan Bu Yanti. Nah, Bu Yanti, kalau saya perhatikan Bu Yanti akhir-akhir ini sering cemberut Bu Yanti, ndak enak kalau ke sekolah tuh banyak murung, kayak terbebani gitu datang ke sekolah Bu Yanti. Sehingga Bu Yanti itu kalau lihat kalau pas datang ke sekolah itu dengan meneteng-neteng banyak bawaan dengan wajahnya yang begitu menyenangkan gitu Bu Yanti. Jadi harus bertanya-tanya apa sih yang sedang Bu Yanti pikirkan saat ini. Kita ini sebagai seorang guru ya Bayu, kita tidak cuma melakukan tugasnya yang dari sekolah, rumah juga. Pokoknya kegiatannya itu banyak Bayu, misalnya dari anak, kemudian di rumah, harus saudara juga di rumah, harus sekolah, nanti sekolah juga banyak kegiatannya ini itu. Satu sisi terus bisa melakukan guru penggerak. Alhamdulillah sekarang juga terpanggil pilot lagi ya. Jadi rasanya satu sisi saya sangat bahagia gitu Bayus, tapi di sisi lain rasanya aduh kepala Bayus gitu. Oh gitu Bu Yanti. Jadi Bu Yanti yang tidak enaknya datang sekolah karena banyak tugas ya Bu Yanti ya. Sekarang terpanggil juga sebagai piloting 3 ya Bu Yanti. Alhamdulillah Ibu Wayu bersyukur banget satu sisi ya Allah, mohonlah kesabaran dan ketabahan untuk menjalani semuanya nih Bayu. Ya, kita berharapkan seperti itu Bu Yanti. Ya. Tapi kalau lihat ya Bu Yanti, untuk dalam menghadapi situasi yang saat ini Bu Yanti dengan padatnya kegiatan Bu Yanti itu mulai dari guru penggerak, mulai dipanggil pula PPG dan sekarang sudah mulai lah Ibu Yanti ya piloting 3-nya ya Bu Yanti. Tambah lagi dengan kasus anak-anak yang banyak sekarang ini. Tambah lagi masalah keluarga di rumah Bu Yanti. Kita paham dengan kondisi Bu Yanti yang seperti itu. Nah, baik Bu Yanti. Supaya Bu Yanti, saya juga pengen Bu Yanti itu nyaman kayak guru biasanya walaupun banyak tugas tapi tetap enjoy gitu Bu Yanti datang ke sekolah. Bisa ketawa, bisa senyum, walaupun itu dipaksakan lah Bu Yanti. Tapi kalau akhir-akhir ini kan Bu Yantinya nggak senyum, kayak ada terbebani gitu. Kayaknya ada tekanan gitu Bu Yanti. Baik Bu Yanti, kita sebagai manusia saling berbagi ya Bu Yanti ya. Mungkin nanti saya bisa membantu Bu Yanti untuk meringankan beban Bu Yanti yang sedang Bu Yanti hadapi. Nah, oke Bu Yanti, karena di pertemuan kita hari ini Bu Yanti, karena nantinya kita kan juga ada kegiatan di sekolah Bu Yanti. Nah, kita sepakat pertemuan kita hari ini 15 menit, rasanya bisa ya Bu Yanti ya kita berbagi terhadap permasalahan Bu Yanti, sehingga nanti Bu Yanti bisa merasa lebih nyaman. Nah Bu Yanti, sekarang harus tanya Bu Yanti, rasanya yang paling berat dari Bu Yanti, permasalahan Bu Yanti itu apa dari sekian banyak itu, mulai dari piloting, penggerak, masalah anak di sekolah sebagai guru BK juga, belum lagi administrasinya, tambah lagi pekerjaan di rumah sebagai ibu rumah tangga. Kira-kira apa yang lebih menjadi beban bagi Bu Yanti itu? Gitu. Kalau untuk menjadi beban sih, mungkin enggak semuanya ya Bayu. Gimana ya yang itu bisa istilahnya mengerjakan semua pekerjaan tanpa merasa terbebani. Enaknya kayak gitu Bayu. Sebenarnya kan, nih guru penggerak jalan nih, PPG jalan nih, kemudian sebagai wali kelas anaknya bisa terpantau dengan baik, sebagai BK tugas dan jalan gitu kita punya banyak nanti pengennya malah jadi guru yang profesional, bisa kotak-kotak gitu, terus gitu bisa waktunya. Jadi kalau
saja pendidik saja habis lagi mungkin dari masa Jawa di Boy yang mau mungkin tolong mungkin kayak yang ini ya caranya nih nah barusan lagi nih Boy dari barusan ada lagi cari kertas itu karena kan sudah asesmen kita biasanya sibuk dengan sulinjar ya Bu Ayu. Iya. Telat masuk ini karena si sulinjar sama teman-teman saya Bu Ayu. Iya Bu Yanti. Nah memang ya Bu Yanti ya, kita sebagai guru ini super sekali harus semangat Bu Yanti, apalagi sekarang ini. Nah ya Bu Yanti ya, saya paham dengan kondisi Bu Yanti ini bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, apalagi tugas kita yang menumpuk, harus kita kerjakan tepat waktu. Tak bisa yang tidak kita kerjakan. Seperti penggerak juga kita harus tepat waktu. PPG-nya juga harus tepat waktu mengumpulkan tugas. Nah, jadi sekian banyak yang menjadi beban pada sama Bu Yanti itu tugas-tugas yang banyak itu. Ini Bu Yanti menurut saya ini, apakah pernah Bu Yanti membagi atau memanage waktu masing-masing kegiatan itu? Misalnya Bu Yanti, kalau CGP, waktu sudah ada tuh jam-jamnya, kegiatan-kegiatannya. Nah, saya yakin itu di CGP kan sudah ada juga tuh poin-poinnya, hari-harinya juga udah ada, pembelajarannya kapan. Nah, begitu juga dengan tugas di rumah juga seperti itu. Nah, sejauh ini Bu Yanti, apakah sudah Bu Yanti bikin schedule-nya gitu? PPG ini waktunya, CGP ini, kemudian tugas di rumah, rentangan waktu ini, sampai sini. Kemudian tugas sekolah misalnya menghadapi anak, itu kan kita sebagai guru BK mungkin ya Bu Yanti ya, kita punya kontrak dengan anak. Apakah itu sudah Ibu Yanti lakukan gitu, sejauh ini gitu? Kalau secara data mungkin belum. Kalau yang dinya tuh kegiatannya tuh ikut alurnya aja Bu Ayu. Apa yang bisa saat ini ya hadapi saat ini. Nanti mana yang bisa, nah gitu aja Bu Ayu. Jadi belum ada dibikin waktu-waktu rentangan waktunya berarti ya Bu Yanti ya. Kalau secara banyak belum Bu Ayu. Nah oke. Bu Yanti, inginnya Bu Yanti tujuan dari pembicaraan kita hari ini, inginnya apa gitu? Saya menginginkan nantinya itu Bu Ayu dengan pembicaraan kita ini nanti mampu menemukan solusi nanti dari masalahnya yang seurat ini Bu Ayu dengan waktu rasanya yang 24 jam itu merasa kurang ya Bu Ayu. Nanti pengennya mampu melaksanakan tugas-tugas itu dengan baik, istilahnya tanpa merasa terbebani. Jadi saya juga nggak murung lagi Bu Ayu. Ya. Oke Bu Yanti, tadi kan ya tujuan yang ingin Bu Yanti inginkan dari pertemuan kita hari ini yaitu pengennya tugas itu tidak menjadi beban bagi Bu Yanti. Kemudian tugas yang dikerjakan itu pengumpulannya sesuai dengan due-date-nya gitu, tidak terlambat gitu Bu Yanti. Nah sesuai dengan yang Ayus katakan tadi, kita dalam melaksanakan tugas itu dengan sekian banyak tugas, ya kan berat itu lagi beban Bu Yanti hari ini tuh, banyak tugas yang dikerjakan. Nah, pernah tadi Bu Yanti kan belum ada membuat schedule atau agenda harian gitu, kalau apanya ya Bu Yanti agenda harian. Nah, sekarang apa yang akan Bu Yanti lakukan selain hanya mengejarkan tugas gitu? Tugas ini dulu Ibu kejarkan itu tanpa ada schedule gitu. Jadi apa yang harus Bu Yanti lakukan? Ya mungkin ini Bu Ayu nanti akan lihat dulu kegiatannya mungkin Bu Ayu kegiatan nanti kemudian melakukan yang prioritas ya Bu Ayu. Kemudian mungkin nanti kayaknya perlu catatan kayak agenda schedule itu Bu Ayu setiap harinya, misalnya CGP schedule-nya ini, mungkin PPG schedule-nya ini, kemudian masalah anak giliran konselingnya di sekolah juga kayaknya mesti yang dibuatkan seperti itu Bu Ayus. Kalau selama ini di Bu Ayus kalau jajan mahasiswa termasalah kan yang dilakukan insidentil aja
jadwal. Nah, itu bagus sekali Bu Yanti. Memang seyogianya, memang iya, karena kalau tugas kita banyak, apalagi sekarang ini Bu Yanti ya, karena awalnya Bu Yanti tidak bikin schedule, sehingga Bu Yanti merasa lebih tertekan, terbebani, sehingga dalam menjalani pergi datang ke sekolah itu Bu Yantinya agak gimana ya, tekanan mental boleh saya lihat ya gitu. Jadi agar lebih enjoy-nya memang iya Bu Yanti harus melakukan yang seperti yang kata Bu Yanti tadi, bahwa mencari yang prioritas. Kemudian kalau diprioritaskan sebenarnya itu sama ya Bu Yanti ya, tugas itu sama-sama kita lakukan. Nah, kita lebih mencari mana yang lebih prioritas dulu. Nah, prioritas ini maksudnya mana yang lebih mendesak. Tentu yang lebih mendesak itu tentu kita ada agenda masing-masing, ada catatannya masing-masing. Kayak penggerak itu sudah ada waktu-waktunya gitu. CGP itu juga ada waktu-waktunya gitu. Ya, istilahnya itu catatan harian ya Bu Yanti ya. Nah, oke Bu Yanti. Jadi itu yang akan Bu Yanti lakukan ke depannya Bu Yanti. Atau ada yang lain lagi Bu Yanti? Mungkin ya karena istilahnya sekolah itu ketika ada permasalahan yang istilahnya yang ditangani, ketika mungkin dengan kegiatan yang mungkin yang kayak gitu dan yang tidak bisa diwakilkan gitu ya Bu, mungkin nanti bisa berkoordinasi mungkin atau berkolaborasi mungkin dengan guru atau guru dan sejawatnya ya. Jadi kan lebih mungkin gitulah mungkin Mbak ya, jadi intinya tidak terlalu besar masalah yang itu gitu, tidaknya terbantu ayo. Nah ya, bagus Bu Yanti, memang iya benar, apalagi kita sebagai guru BK dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat atau dengan wakil lah intinya ya Bu Yanti ya, bisa membantu pekerjaan Bu Yanti yang sebagai BK. Nah itu kan tinggal hanya dua yang tugas pribadi gitu Bu Yanti, yang PPG 1, CGP 1. Nah, harusnya memang kemarin tuh Bu Yanti melakukan hal yang seperti itu Bu Yanti. Nah, baik Bu Yanti, ada lagi yang akan Bu Yanti lakukan ke depannya selain berbagi dengan rekan sejawat atau dengan wakil, mendahulukan prioritas, kemudian membuat agenda harian tentang kegiatan masing-masing. Ada lagi yang pengen Ibu Yanti lakukan agenda selanjutnya gitu? Mungkin ini bisa kita lakukan. Kan sebenarnya saya kebetulan satu tempat ya dengan suami. Nah, kan bawa anak juga yang lagi baby. Jadi mungkin kalau seandainya tugasnya tuh yang sifatnya tuh dia bisa, mungkin saya bisa berbagi kayaknya tuh Bayu. Jadi kan yang tidak saya sendiri yang memikirkan misalnya kalau untuk upload ya, mungkin bisa dibantu sama suami atau mungkin ketika saya kegiatan yang lainnya mungkin kan saya selesaikan, mungkin yang mana yang dia bisa bantu mungkin gitu Bayu, saya minta bantuan gitu. Minta bantuan suami ya. Itu bagus sekali Bu Yanti, otomatis itu kan banyak yang bisa dibantu dan ditolong oleh orang-orang terdekat kita. Nah, ya betul sekali Bu Yanti, gitu. Tugas pribadi ini kayak CGP, PPG itu kan nanti ada tugas kita yang mengupload itu butuh waktu yang lama gitu ya Bu Yanti ya. Jadi bisa minta tolong suami. Nah, paling tidak dengan rencana yang akan Bu Yanti lakukan tadi itu ada beberapa, itu 4 poin. Nah, itu bisa Bu Yanti lakukan ke depannya, bisa membantu Bu Yanti meringankan beban pikiran Bu Yanti, agar Bu Yanti itu nanti nggak stres lagi seperti hari-hari sebelumnya saya lihat gitu Bu Yanti. Oke Bu Yanti, kira-kira yang paling mendukung nih Bu Yanti, yang paling mendukung bisa membantu beban pikiran Bu Yanti itu yang solusi yang mana gitu Bu Yanti? Mana yang lebih diprioritaskan untuk menolongnya gitu? Mana yang Bu Yanti prioritaskan? Mungkin membuat jadwal kegiatan kayaknya bagus. Dengan jadwal kegiatan tuh mungkin semuanya akan bisa terkoordinir dengan baik, meskipun kita
meminta istilahnya bantuan kepada orang terdekat kita, mungkin kita juga tidak mengandalkan ya, semua sifatnya membantu kalau kita sudah terschedule gitu. Mungkin itu jadwal kegiatan ini kayak yang perlu yang dilakukan ini sifatnya Bu Ayu. Ya, ya. Wah, bagus sekali Bu Yanti idenya. Memang iya, kalau yang tugas itu memang kan yang tahu kita, yang membuat kita gitu. Jadi yang lebih tahu kita. Jadi memang benar bahwa yang lebih itu adalah membuat agenda harian, agar tugas-tugas yang menumpuk tadi bisa menjadi ringan dengan yang telah kita schedulekan tadi. Jadi kita bisa menyelesaikannya sesuai jadwal yang telah kita buat, sesuai dengan panduan yang telah ada di masing-masing modul ya Bu Yanti ya. Nah, saya kira nih Bu Yanti, kapan nih mulai Bu Yanti schedulekan membuat agenda hariannya? Nah, ini kan saya tahu ini piloting ini baru gitu. Nah, sementara CGP-nya akan segera berakhir, tapi walaupun segera berakhir, ini tugasnya banyak lagi. Apalagi nih anak-anak nih yang sekarang ini akan melaksanakan ujian tengah semester. Nah, tentu banyak hal yang harus kita persiapkan. Apa yang dilakukan? Ya, itu mungkin buat jadwalnya yang tadi, yang dilakukan, dengan jadwal tadi itu, mungkin nanti bisa lebih terstruktur gitu. Kadangkala, mungkin ya satu lagi ini yang penting Bu, karena saya tuh orangnya emang hobinya bilang membantu atau apa ya, jadi aku kan kesulitan teman-teman di sekolah. Nanti selalu welcome sesibuk apapun gitu Bu. Kadang-kadang tidak tega untuk menolak gitu Bu. Oke, kira-kira kapan rencananya Bu Yanti akan membuat schedule ini, agenda harian ini? Kalau untuk itu mungkin paling cepat ya, atau biasanya mungkin kalau kita punya banyak sekolah karena di rumah, walaupun istilahnya sambil dengan saya juga coba susun lah schedule-nya mereka hari ini. Kalau bisa mungkin saya akan coba tempel juga kayak waktu SD dulu tempel di nama yang sudah punya saya bisa checklist ya gitu. Mungkin seperti itu. Kalau selama ini saya bikinnya bisa di buku aja gitu Mbak Ayu. Iya. Lagi nih lebih mungkin. Ya, lebih cepat lebih baik ya Bu Yanti, jangan ditunggu lama-lama. Itu keputusan yang Bu Yanti ambil untuk melakukan agenda hariannya secepat mungkin, itu lebih bagus Bu Yanti. Oke Bu Yanti, karena sesi kita ini terbatas waktunya ya Bu Yanti ya. Ya, selama pembicaraan kita tadi Bu Yanti, apa rasanya yang merasa terbantu oleh Bu Yanti, apa yang bisa Bu Yanti ambil dari percakapan kita tadi Bu Yanti? Kapan kita tadi saya memahami bahwasanya kita sebagai manusia itu diberikan satu kegiatan ya Bu, dan kita bisa selalu bersyukur itu kita yang bisa menyikapinya gitu. Maka kalau kita mampu, maka tantangan itu jadikanlah peluang gitu Bu. Mungkinnya pelajaran yang bisa saya ambil dari kitanya gitu. Kalau saya bisa ngatur, mungkin salah satu ini akan terabaikan gitu Bu. Ya, bagus sekali Bu Yanti. Oke, saya akan melihat perubahan Bu Yanti ke depannya dengan yang telah Ibu Yanti lakukan tadi. Jadi Bu Yanti secepatnya akan membuat agenda harian. Nah, misalnya Bu Yanti, saya nggak sabar nih sebagai teman, saya akan melihat ke depannya hari Sabtu lah ya, karena hari Senin rencananya akan dimulai. Jadi hari Sabtu, hari berikutnya saya akan melihat perubahan Bu Yanti. Nah, kemungkinan nanti ya Bu Yanti ya, kita akan bertemu kembali di selanjutnya, apakah hal yang telah Bu Yanti inginkan tadi, ingin merubahnya tadi sudah bisa Bu Yanti terapkan dengan nyaman, dengan suasana hati dan pikiran Bu Yanti juga tenang ketika menghadap saya nanti. Bisa Bu Yanti?
Siap, Bu. Oke, saya tunggu selanjutnya ya Bu Yanti, informasinya gimana nih? Jadwalnya apa sudah berjalan apa tidak? Oke, Bu Yanti, baik, karena sesi kita ada selanjutnya, nanti kita ada anak juga nanti. Mungkin untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu Yanti ya. Kalau ada salah kata, semoga apa yang kita bicarakan tadi ada manfaatnya Bu Yanti. Saya sudahkan dengan membacakan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Yanti. Gimana kabarnya nih siang ini, Bayus? Alhamdulillah baik. Dibaikkan enggak gitu. Iya, oke. Oke, terima kasih banyak nih Bu Ayus sudah hadir di sini. Yanti mau tahu nih, mau kepo nih Bu Ayus, apa sih yang kita obrolin nih siang ini Bu Ayus? Ya Bu Yanti. Nah, ini kan kemarin tuh Bu Ayus minta katanya mau ada yang dibicarain, nunggu saya kemarin kan. Ya. Nah, ini kemudian ada waktu nih. Apa sih yang mau diobrolin Bu Ayus? Oh gini Bu Yanti. Saya kan tahun ini terpilih kembali menjadi walas kelas 7. Nah, kelas 7 ini kan memang peralihan dari SD, dari anak-anak ke remaja awal lah istilahnya Bu Yanti, ya, dari SD ke SMP. Jadi kan memang saya itu belum tahu betul, belum kenal betul anak itu siapa, orang tuanya siapa, karakternya gimana, pekerjaannya apa, apakah dia itu anak yatim atau anak apalah broken gitu kan Bu Yanti, rumahnya di mana pun saya nggak tahu. Nah, saya ini Bu Yanti dulu kalau saya menjadi seorang walas Bu Yanti ya, di awal pertemuan walas itu saya bilang seperti ini sama anak-anak, ibu adalah walas kamu. Nah, ibu harap ke depannya kamu itu tidak ada yang libur gitu, tidak ada yang libur, yang absen, kecuali itu ada suasana yang mendesak, misalnya sakit atau orang tua kita sakit atau ada yang meninggal, boleh izin gitu Bu Yanti. Tapi sekarang ini saya mendapati siswa ada akhir-akhir ini ya Bu Yanti ya, sebulan ini ada satu siswa itu yang sering libur, nah gitu. Jadi saya bingung juga, apalagi sebagai guru BK juga, walas juga di kelas itu. Kenapa si anak itu libur terlalu sering gitu Bu Yanti. Nah itulah yang menjadi pikiran bagi saya Bu Yanti. Jadi kalau saya pergi ke rumahnya Bu Yanti, rumahnya jauh gitu. Jadi memang agak keberatan untuk menemui orang tuanya gitu Bu Yanti. Oh, jadi Bu Ayus mau ngomongin soal anak didik Bu Ayus nih, yang itu yang jarang masuk sekolah nih. Iya Bu Yanti. Jadi kan memang itu yang menjadi kendala sama Ayus gitu, sekarang ini Bu Yanti. Dengan menurutnya tapi dia jauh rumahnya gitu. Oke, Ayus, ini kan kita punya waktunya terbatas ya Bu Ayus. Kita ini ada sama-sama kegiatannya Bu Ayus ya. Iya. Dari waktu kita yang pendek ini nih, Bu Ayus mau menginginkan apa gitu? Apa yang Bu Ayus ingin dapatkan dari obrolan kita ini? Ya gini Bu Yanti, sebenarnya ya kalau Ayus, kalau saya sebagai seorang guru, memang anak murid itu walaupun tidak anak kandung, anak murid itu sudah serasa anak sendiri gitu. Apalagi kita mendidik itu Bu Yanti, kalau kita mendidiknya dengan baik, benar itu ada pahala yang mengalir pulang untuk kita Bu Yanti. Nah sebagai wali kelas, istilahnya orang tua keduanya oleh anak itu, saya ingin membantu anak itu Bu Yanti agar nanti anak itu sama-sama mendapatkan haknya untuk belajar. Nah, tidak ketinggalan pelajarannya. Kemudian tidak dicap pula oleh guru anak itu pemalas, anak itu begini. Pokoknya perkataan yang negatif lah terhadap anak itu. Nah, saya tidak menginginkan anak saya yang seperti itu. Apalagi Bu Yanti gini, kalau anak itu sering sekali libur, nanti ujung-ujungnya anak itu kan tinggal kelas. Nah, saya tidak menginginkan anak bimbingan saya, walasnya dengan saya, dia tinggal kelas gara-gara absennya tadi.
Kalau absennya bermasalah, berarti pasti pembelajarannya juga bermasalah gitu. Nah, itu yang saya harapkan ke depannya, Bu Yanti. Oke, terima sekali ya Bu Ayus ya. Sebagai seorang guru itu mampu memberikan kasih sayang seorang murid itu menjadi aspirasi kami yang Bu Ayus ya. Ya. Mudah-mudahan ya sebagai seorang guru adalah satu kaki kita sudah berada di surga Bu Ayus. Ya, Bu Ayus terkait dengan Bu Ayus ingin siswa Bu Ayus tadi hadir untuk mengikuti pelajaran di sekolah kan Bu Ayus, gitu ya Bu Ayus ya? Iya. Jadi dari pengamatan Bu Ayus, siswa Bu Ayus ini jika hadir ke sekolah, kira-kira apa gitu Bu Ayus? Nah, gini Bu Yanti, karena kan biasanya kan itu saya tanya dulu sama temannya, teman yang terdekatnya Bu Yanti. Setelah saya cari Bu Yanti, nggak ada yang dekat betul lah dengan rumah siswa saya yang satu ini, karena rumahnya arah Marwo Ujung Letih itu Bu Yanti ya, jauh sekali melalui batang air gitu Bu Yanti, ada Rajang pula, kemudian ada susuri di apa namanya itu jalan kecil ke sananya, itu yang membuat saya tuh malas gitu. Maka saya cari aja informasinya gini Bu Yanti sama temannya yang mengarah gitu. Kalau yang mengarah anak-anak dari situ kan tahulah sedikit tentang informasi keluarganya. Jadi kata temannya yang searah itu Bu Yanti, anak saya ini dia seorang broken, ayahnya nggak ada, sudah pisah dengan emaknya. Nah, emaknya ini kabarnya dia tulang punggung lah di keluarganya itu Bu Yanti. Jadi dia yang mencari nafkah. Nah, emaknya ini kerjanya mengasuh anak orang gitu Bu Yanti. Guru juga. Jadi kalau guru berarti dia pergi pagi pulangnya lah sore gitu. Kadang emaknya ini suruh juga masak di rumah itu. Jadi emaknya ini ngasuhnya tidak dibawa pulang anaknya, tetapi langsung di rumah orang tempat dia ngasuh anak tuh. Nah, kemudian anak ini Bu Yanti tinggalnya dengan neneknya. Neneknya itu udah tua kali, udah berumur 60 ke atas gitu Bu Yanti. Jadi kalau untuk memantau itu kurang lah gitu Bu Yanti. Kalau orang tuanya memantau itulah kondisi orang tuanya Bu Yanti. Dia pergi pagi katanya, kabar yang harus dapatkan gitu kan. Perginya pagi, kemudian pulangnya udah sore pula. Jadi si anak ini nggak ada di rumah, pergi main gitu. Orang tuanya ini mungkin juga Bu Yanti ya pikiran harus tidak pernah nanya sama anaknya, adakah dia sekolah atau tidak. Itu informasi yang harus dapat dari temannya Bu Yanti. Oke, baik. Nah, kan tadi berarti anak kita ini tinggalnya sama nenek. Nah, anak kita ini anak broken. Itu Bayusnya. Kemudian kalau dia mau sekolah, jarak dari rumah dia ke sekolah cukup jauh. Nah, yang Bayusnya. Kalau Bayu ini dengan kondisi anak yang sudah SMP, apalagi baru kelas 7 nih Bayusnya. Mengalami hal yang seperti itu, menurut Bayus apa yang terjadi dengan anak tersebut sehingga anak tersebut menjadi datang ke sekolah gitu Bayus? Kalau menurut Ayus Bu Yanti, karena kenapa anak itu seperti itu? Yang pertama itu anak itu kuranglah kasih sayang, kurang perhatian dari orang tua. Ya itu tadi, karena orang tua adalah tulang punggung harus bekerja gitu. Jadi kurang perhatian dari orang tuanya, kurang juga mendapat kasih sayang juga dari orang tuanya. Itu yang menyebabkan dia Bu Yanti. Ini sebelumnya nih, itu kan istilahnya Bayus mungkin menyimpulkan ada informasi yang Bayus dapatkan dari mungkin teman-teman yang searah dengan dia ya Bayus ya. Nih, Bayus sudah pernah istilahnya pendekatan atau mungkin konseling individual, mungkin kalau di desa istilahnya kita ini. Udah Bu Yanti, udah saya tanyakan, cuman banyak diam aja dia. Malas saja Bu. Nah itu aja jawabannya. Kemudian hibur lagi Bu Yanti seperti itu.
Kira-kira nih Bu Ayus, kalau kita melihat kan durasinya tadi masalahnya libur ini ya Bu Ayus ya. Kira-kira dalam 1 minggu itu kan kita efektifnya 6 hari ini Bu Ayus ya. Kira-kira dia persentase hadirnya itu berapa Bu Ayus? Dalam seminggu tuh hanya dua kali rutin itu liburnya Bu Yanti. Dua kali harusnya dalam seminggu itu ada 2 kali yang rutin, atau kadang ada yang 3 kali dalam bulan ini. Ada 2 kali 1 minggu. Dalam 1 minggu itu ada 2 kali dia tidak datangnya, begitu Bu? Ya, terkadang ada juga 3 kali. Nih, mungkin nih otomatis Bayu kan karena dia istilahnya tidak sering tidak datang, otomatis akan berpengaruh tadi dengan nilai misalnya sekolah ya Bayu ya. Ada nih Bayu agar dia istilahnya rajin untuk datang ke sekolah, kira-kira apa ya rencananya Bayu? Ya itulah Bu Yanti yang awalnya Ayus nggak kepikir ingin pergi ke rumahnya dia, cukup aja dengan bertanya sama temannya, ternyata itu tidak tidak membantu saya mencari tahu tentang siswa tersebut. Jadi sekarang ini timbul keinginan saya Bu Yanti, oke lah saya akan mengunjungi rumahnya Bu Yanti untuk mencari tahu gimana sih kenapa anak ini tidak sekolah, sehingga saya bisa melakukan tindakan yang harus saya lakukan ke depannya agar anak ini rajin datang ke sekolah. Itu rencana yang akan saya lakukan satu-satunya yang efektif Bu Yanti. Karena rencana yang lain sudah pernah saya lakukan tapi tidak berhasil. Itu Bu Yanti. Kalau rencana yang lain seperti apa yang lakukan Bu Yanti? Ya, rencana lainnya Bu Yanti saya menemui neneknya langsung, kemudian juga orang tuanya Bu Yanti. Oke, bagus sekali Bu Ayus ya. Nah, kira-kira nih untuk KR betul kali dengan Bu Ayus ya, betul sekali istilahnya orang tuanya Bu Ayus. Kira-kira nih Bu Ayus dengan KR ini kapan akan Bu Ayus lakukan ini KR ini Bu Ayus? Ya Bu Yanti. Ya tadi kan Bu Ayus berencana tuh, ya kan mau dengan rumah siswanya biar Pak Ayus misalnya bisa mendapatkan data yang akurat, konkret dan komplit lah ya, baik keadaan pribadinya, keadaan sosialnya bertetangga, mungkin keadaan ekonomi, dan keadaan sosial emosionalnya di rumah juga bisa diketahui ya Bu Ayus ya. Iya. Ini kapan Bu Ayus melaksanakan ini? Rencananya besok pas Jumat Bu Yanti, karena Jumat itu jam kosong, jadi saya akan langsung pergi ke rumah anak kita tersebut untuk mendapatkan keterangan sebenarnya anak itu ada apa, kenapa dia tidak datang ke sekolah. Oke, sekali Bu Ayus, semoga yang melakukan yang rencanakan itu bisa berhasil dan anak-anaknya ya Bu Ayus ya. Karena waktu kita ini udah mengerti kegiatan lain juga nih Bu Ayus. Kira-kira nih Bu Ayus apa ya yang bisa Bu Ayus dapatkan dari pembicaraan? Ya itu tadi Bu Yanti, selama pembicaraan tadi yang di awalnya saya keberatan ya untuk datang ke rumahnya, dengan anaknya saya akan temui langsung keluarganya dia untuk dimintai keterangan. Oke, kalau nanti kita Bu Ayus ya, mudah-mudahan istilahnya yang ditunggu lah apa namanya kabar dari detik selanjutnya ya Bu Ayus ya. Ya Bu Yanti. Bisa atur pertemuan juga lagi. Oke Bu Ayus. Ya Bu Yanti, terima kasih Bu Yanti. Informasinya ya Bu Ayus ya. Ya Bu Yanti. Pasti mampu melaksanakannya. Ya. Insya Allah. Bu Ayus. Ya. Assalamualaikum Bu Ayus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.